Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Jangan lupa ya teman-teman, tetap semangat. Oke teman-teman, ini aktivitas pagi saya ya. Jadi ini saya mulai dari beberes kamar depan dulu ya. Jadi kamar depan itu kemarin tidak ditempatin. Terus kali ini saya mau masang spraynya karena kalau siang itu anak-anak istirahat di kamar depan ini ya sambil sekolah online. Tapi untuk tidurnya di belakang bareng-bareng bertiga sama saya ya teman-teman. Jadi saya tuh seneng banget kalau misalkan tidur itu bareng sama anak-anak gitu. Rasanya kayak berasa damai gitu. Nah kalau misalkan ayahnya pulang baru deh anak-anak tidur di kamar masing-masing. Nah ini teman-teman saya pasang spraynya ya. Jadi saya tuh menggunakan kasur dan tempat tidur ukuran 160 kali 200 ya teman-teman. Tempat tidur saya itu saya bikin di tukang yang biasa bikin kayak lemari, terus pintu kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh tempat tidurnya murah ya karena tidak beli di toko. Itu tempat tidurnya 2 jutaan gitu. Terus ini saya merapikan dulu ya. Jadi ini tuh lemari rak anak saya. Seperti ini isinya teman-teman, Korea-Korea gitu. Biasa kalau ABG rata-rata seperti itu ya zaman sekarang. Terus masker-maskernya itu berantakan banget. Kemarin ada tempatnya, cuman tempatnya kotor teman-teman. Akhirnya saya cuci dulu, nunggu kering baru disimpan lagi ya maskernya ke dalam wadahnya. Nah sekarang saya lap-lap meja dulu ya teman-teman. Ini tuh banyak banget debu-debunya gitu karena memang dapur saya belum jadi ya, belum saya videoin juga teman-teman karena saya tuh nggak tahan banget dengan debu, pengen buru-buru cepet selesai gitu ya. Karena makanya kemarin pas mau bongkar dapur saya juga gojak-gajek gitu loh. Gojak-gajek tuh apa ya? Mandamundu, apa? Ragu-ragu gitu loh. Karena males banget beberesnya teman-teman. Pasti debu di mana-mana gitu ya. Sama aja kayak mau pindahan gitu loh. Terus barang-barangnya tuh berantakan di mana-mana berceceran. Apalagi saya nggak ada tempat tertutup gitu ya untuk khusus naruh barang-barang yang di dapur gitu loh. Oke, ini saya beres-beres kamarnya. Seperti ini aja ya kamar anak saya ya teman-teman. Dan dia tuh lagi seneng banget olahraga, makanya ada barbel, ada spring ya namanya yang buat lompat-lompatan kayak gitu. Dan anak saya itu sekarang lagi pada di kamar belakang, lagi pada sekolah online teman-teman. Oke, sekarang saya mau beres-beres dulu, mau sapu-sapu dulu ya bagian kamar sama nanti mau beresin terasnya juga. Alhamdulillah walaupun dapurnya kotor dan berantakan paling tidak tuh kamar-kamarnya bersih ya teman-teman, rapi jadi enak buat istirahat. Alhamdulillah ini sudah selesai beberes kamarnya. Jadi kamar depan tuh seperti ini aja kondisinya teman-teman. Nggak ada dekor-dekor, cuman ada meja, rak, lemari dan tempat tidur aja. Dan sekalian aja saya mau beberes teras ya teman-teman. Pokoknya saya tuh pengen banget buru-buru cepat selesai ya renov dapurnya karena udah nggak tahan banget lihat rumah yang berdebu dan berantakan seperti ini. Nah, sekalian aja saya mau sapu-sapu bagian terasnya. Dan untuk teman-teman yang sudah sering ngikutin video saya ya, apalagi kalau misalkan paham dengan kondisi rumah saya, pasti ada sesuatu yang nggak ada di sini ya. Iya benar teman-teman, jadi rumput sintetisnya itu saya pre-love ke tetangga. Sebenarnya sih nggak saya jual ya, tapi tetangga saya tuh kepengen banget teras dia pakai rumput sintetis seperti saya gitu ya. Terus anaknya katanya merengek-rengek kepengen rumput sintetis teman-teman. Terus dia tanya sama saya, Mbak, rumputnya dijual nggak gitu kan, tanya sama saya. Terus saya bilang enggak,
karena anak saya seneng ya supaya terasnya sejuk gitu. Terus dia bilang aku pengen beli tapi mahal banget mbak di Aceh, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang mbak dijual dong nanti saya beli gitu. Terus akhirnya saya nggak tega ya karena anaknya tuh kepengen banget terasnya itu ada rumput sintetis, terus ada kolam ikannya gitu untuk istirahat. Terus saya nggak tega juga ya, akhirnya saya bilang sama anak saya gimana kalau misalkan rumput sintetisnya dijual aja ya di pre-love gitu. Terus akhirnya ya udah deh saya jual setengah harga teman-teman, karena kalau di Aceh Hardware itu dulu saya beli 1 meternya itu 420-an gitu teman-teman. Terus saya punya rumput sintetis itu 2x1. Akhirnya ya sudah dibeli sama tetangga ya. Nggak full ya, namanya juga bekas, nggak apa-apa deh. Terus saya mikir lagi ya, kalau misalkan pakai rumput sintetis itu saya siram bunganya memang harus hati-hati ya, takut rumputnya itu kena basah banyak gitu kan, repot juga saya beberesnya ya. Terus akhirnya ya sudah saya dibeli. Terus saya mikir kayaknya kalau misalkan siram-siram bunga di teras itu nggak masalah malahan ya, jadi nggak terlalu repot gitu. Akhirnya ya sudah deh, nggak apa-apa nggak pakai rumput, dan kayaknya lebih enakan, takut ada binatang juga gitu loh, dan tanamannya juga mau saya kurangin rencananya begitu. Oke teman-teman, ini kendaraannya saya keluarin dulu ya supaya halaman depan rumah itu bersih semua. Saya sapu-sapu dan saya nanti mau siram-siram juga ya, siram lantainya gini supaya debunya pada ini ya nggak ada gitu ya. Karena kalau banyak debu itu saya suka alergi teman-teman, makanya ini saya sudah izin numpang parkir ya ke tetangga. Nah ini sekalian aja saya mau cuci keset-kesetnya teman-teman. Tapi sebelum saya cuci keset, saya sikat-sikat dulu ini lantainya ya teman-teman, karena lantai halaman ini tuh banyak banget lumut-lumutnya gitu ya, dan sudah pada pecah gitu loh. Makanya saya kalau misalkan udah selesai renovasi dapur, bismillah, saya kepengen ngumpulin rezeki lagi ya, pengen ngumpulin uang lagi supaya bisa pasang keramik di sini teman-teman. Bismillah, insya Allah pasti bisa, saya yakin pasti bisa, karena Allah maha kaya teman-teman. Asal kita yakin, kita percaya, dan kita tidak diam aja. Kayak saya misalkan walaupun di rumah itu kan tetap bekerja ya, berusaha. Terus masalah hasil ya kita serahkan aja sama Allah, yang penting kita kan sudah berusaha ya. Terus kita niatkan mudah-mudahan dimurahkan rezekinya ya, dimudahkan semuanya supaya bisa pasang keramik gitu teman-teman. Saya juga berdoa semoga teman-teman semua yang punya hajat ya segera terkabul. Yang penting kita sabar, kita berdoa dan yakin, percaya, karena kuasa Allah itu nyata. Karena kalau kita minta, Allah pasti akan kasih teman-teman. Alhamdulillah keset-kesetnya sudah hampir selesai ya teman-teman. Ini saya kan tidak ada ember lagi ya, cuman satu teman-teman, karena ember yang lainnya itu untuk naro kayak piring-piring, gelas-gelas gitu kan. Jadi untuk sementara sebelum dijemur dan sebelum dibilas, keset-kesetnya saya taruh aja di lantai dulu. Tapi sebelumnya lantainya disikat dulu supaya bersih ya. Seneng banget kalau misalkan keset itu bersih ya teman-teman, karena itu kan untuk membersihkan kaki gitu ya. Apalagi kalau rumah lagi dibongkar kayak gini, aduh kotor banget, dimana-mana itu debu. Walaupun udah ditutup-tutup gitu pakai spray, tapi kayak nembus gitu loh teman-teman. Makanya bismillah lah, mudah-mudahan cepat selesai ya. Kalau lama-lama itu saya tuh kayak capek banget rasanya, walaupun gak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau lihat rumah berantakan, rumah kotor itu aduh pusing liatnya teman-teman. Oke sekalian aja ya, mumpung ada air di ember gitu, saya bersihkan dulu lumut-lumutnya ya teman-teman supaya nggak licin. Terus saya siram-siram supaya debu-debunya juga kebawa keluar gitu. Dan ini barang-barang yang ada di dapur saya keluarin, mau saya cuci semuanya. Terus botol-botol yang sudah habis mau dibuang sama anak-anak ya, sama anak saya ya. Terus pokoknya yang debu-debu dilap semua.
Nah ini saya cuci ya, karena kalau di lap itu kayaknya kurang bersih teman-teman. Supaya lebih mantep gitu ya, saya sikat aja semua, saya cuci pakai sabun teman-teman. Ini pagi-pagi saya belum sarapan teman-teman, udah berkeringat kopios di mana-mana ya. Terus basah bajunya, nggak apa-apa nanti sekalian mandi. Terus habis ini saya juga mau bersihin kamar mandi ya. Karena kan mumpung bajunya basah teman-teman, kalau misalkan udah basah gitu, udah terlanjur ya udah deh. Sekalian aja semua pekerjaan yang mengandung air gitu. Langsung saya kerjain aja supaya rumahnya ada sisi yang bersihnya ya teman-teman, karena walaupun dibongkarnya itu cuman bagian dapur, tapi seluruh rumah seperti kotor semua gitu loh teman-teman. Nah saya tuh beberesnya nyicil ya teman-teman, yang penting bagian kamar itu harus bersih, nggak ada debu ya, karena itu untuk istirahat kita kan ya. Terus untuk barang-barang yang ada di dapur yang nggak sempat tertutup gitu ya, nggak sempat ditutupin gitu, semua saya cuci teman-teman, termasuk botol-botol kayak gitu tuh nanti dicuci aja, karena kata anak saya tuh tadi di lap itu nggak mantep bun, takutnya masih kotor gitu ya, takut kena debu. Ya sudah, ini saya bagian nyuci raknya biar nanti botol-botol kayak botol madu, botol saus, kecap biar dicuci aja luarannya teman-teman. Yang penting tertutup rapat ya, nggak masuk ke dalam. Dan alhamdulillah teman-teman, raknya sudah saya cuci, ini tinggal nunggu kering aja. Saya biarin aja di luar dulu ya, saya jemur biar kering dan bersih. Oke, ini bajunya sudah basah kuyup teman-teman, jadi sekalian aja saya juga mau bersihin kamar mandi biar semuanya bersih ya. Walaupun dapurnya yang kotor berantakan, jangan sampai kamar tidur, bagian depan dan kamar mandi juga ikutan kotor ya teman-teman. Paling enggak ya adalah sisi rumah, ruangan yang bersih gitu ya. Dan ini saya cuci semuanya yang ada di kamar mandi ya teman-teman. Ini kamar mandinya juga udah agak lama ya nggak dibersihin, paling dibersihin lantainya aja teman-teman. Apalagi kemarin saya di Jakarta itu beberapa hari, mungkin anak saya bersihinnya tidak maksimal gitu, nggak apa-apa, yang penting alhamdulillah sudah mau bergerak bantuin bersihin gitu ya. Dan saya juga sabun-sabun yang untuk kloset lupa kemarin nggak beli ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada waktu deh saya mau mau belanja lagi gitu ya, karena kemarin belanjanya tuh yang penting-penting aja gitu. Nah kalau untuk jadwal bersihin kamar mandi itu saya nggak ada ya teman-teman. Paling kalau lantai kamar mandi itu setiap hari sebelum saya mandi itu wajib banget dibersihin karena takut licin. Dan alhamdulillah kalau pakai pembersih kamar mandi yang gagang panjang seperti ini tuh nggak capek ya teman-teman, kayak kita nyapu biasa aja gitu. Tapi kalau untuk kayak kloset terus dinding-dinding itu nggak setiap hari ya, cuman lebih sering karena memang cepat kotor kamar mandi saya bun, karena memang airnya pakai air sawah ya, pakai air pompa gitu, bukan PDAM, karena PDAM-nya di sini belum masuk teman-teman. Nah ini wadah untuk ngepel saya simpen di pojokan untuk nutupin lubang pembuangan air ya teman-teman, karena saya tuh takut biasanya kalau misalkan tidak diganjel gitu suka ada tikus yang masuk teman-teman, jadi tikusnya tuh bisa ngangkat penutup saluran airnya gitu. Terus yang paling saya takutin tuh kalau misalkan kemasukan ular gitu loh, karena di sini memang rawan banget ya, apalagi belakang rumah saya itu sawah, di sekeliling perumahan saya itu masih kebun dan sawah teman-teman, jadi memang banyak binatang-binatang yang suka pada masuk ke rumah gitu. Makanya ini kayak gini nih saya harus ganjel gitu supaya tikusnya tuh nggak bisa ngangkat gitu teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai beberesnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dan sudah berkenan nonton ya. Jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.